60, berarti kan hampir separuhnya Pak ya? Separuh. Yang lain masih anak-anak. Anak-anak sudah dewasa. Usaha anak-anak sudah dewasa atau orang kaya sekali Pak? Ya, Atau pengusaha? pensiun. Pensiun. Baik Pak. Jadi hampir sepertiga, hampir separuh penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, punya potensi. Baik, berikutnya Pak, ini kan memiliki kekuatan yang luar biasa ini Serikat Pekerja karena jumlahnya sangat banyak itu. Kemudian kalau dihadapkan dengan selamat siang teman-teman T-Blockers. Nah, ini siang ini studio kita kerawan salah seorang tokoh nasional dari Jakarta tentu saja yang akan ngomong-ngomong soal persoalan yang cukup penting karena dia punya potensi yang cukup penting dan mau dikemanakan ini. Ya, kita ngomong soal pekerja, soal buruh, dan kebetulan di studio hadir Pak Jumhur Hidayat. Katanya beliau ini sekarang menjadi ketua umum KSPSI ya, KSPSI seluruh Indonesia. Ini menjadi posisi yang strategis ini dengan kekuatan yang luar biasa. Berikutnya Pak Arif Minardi. Pak Arif Minardi. Sekjen. Pak Sekjen. Sekjen KSPSI. Kayak pusat. Wah, ngeri ini. Ada lagi dan ketua umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin seluruh Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin. Ya, mobil asli. Mobil Krakatau Steel. Tapi itu bagian daripada KSPSI. Sekarang gitu. Bagian dari KSPSI. Oh gitu ya. Mobil listrik belum? Ya, nanti kita sedang mengkaji. Mobil listrik. Dan kalau yang sini sih nggak usah dijelasin lagi, sudah sering wajahnya. Selamat siang. Ini Pak Ruswadi, Ketua KSPSI DIY. Jakarta Yang temannya Pak Kepala Dinas. Pak Jumhur, saya ingin mendengarkan, menginformasikan kepada semua teman-teman, sebetulnya kita punya pekerja berapa sih Pak? Ya. Jumlah pekerja kita secara nasional Pak? Jadi angkatan kerja kita itu ya, orang yang memenuhi syarat untuk bekerja ya. Iya, angkatan kerja ya. Itu 130-an juta. 130 juta. Ya. Dan kemudian yang bekerja di paid labor itu apa? Contractual workers atau pekerja yang berkontrak resmi, pekerja formal. Pekerja formal itu kalau menurut data BPS sekitar 48 juta. Jadi tapi walaupun itu meragukan juga ya, belum jauh di bawah itu sebetulnya. Nah sisanya yang sekitar 80 juta itu informal. Yang tidak punya kontrak, yang kerja di warung soto, macam pekerja informal. Itu informal. Itu termasuk pekerja ya Pak? Pekerja dong. Itu bisa menjadi bagian dari organisasi nggak? Oh, bisa. Jadi pekerja pecel lele gitu, bisa. burjo yang didorong bisa Pak? Gorengan itu bisa? Bisa. Itu harus masuk ke organisasi. Ya, bisa. Kalau di Jogja daftarnya ke Pak Ruswadi, terus nanti persatuan apa gitu? Bisa. Gitu. Misalnya pekerja informal aja. Pekerja informal. Nah, agar nanti bisa dibuatkan bagaimana supaya ke pemerintah kita berikan. Iya. Pemerintah memberikan kebijakan kepada bantuan kepada ini. Oh gitu. Bisa. Kalau sendiri dia kan nggak ada yang memperhatikan. Misalnya mau dipajakin dulu kan mau UKM-nya kecil-kecil itu mau bayar pajak, kita nggak setuju loh orang pas-pasan gitu dipajakin lagi, pajak tuh gede-gede gitu loh. Dulu warteg dulu. Itu termasuk yang 130 juta Pak? Termasuk dari itu ya? Angkatan kerja ya. Kalau begitu Pak, kalau penduduk kita itu 260, berarti kan hampir separuhnya Pak ya? Separuh. Yang lain masih anak-anak. Anak-anak sudah dewasa. Anak-anak sudah dewasa atau orang kaya sekali ya Pak? Enggak. Atau pengusaha? Pensiun. Baik Pak. Jadi hampir sepertiga, hampir separuh penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, punya potensi. Baik, berikutnya Pak, ini kan memiliki kekuatan yang luar biasa ini Serikat Pekerja karena jumlahnya sangat banyak itu. Kemudian kalau dihadapkan dengan jumlah pekerja yang ada di negara-negara berkembang, katakanlah negara seperti Vietnam, Thailand atau Laos, itu kita berada di posisi seberapa Pak Indonesia?
Untuk apanya? Jumlahnya Pak, jumlah angkatan Dan kita paling besar lah pasti. Kita paling besar? Ya kan penduduk kita paling besar, otomatis kita paling besar. Ini bonus demografi lah. Ini karena bonus berdemografi ya. Tapi nggak boleh salah urus ya. Kalau salah urus, jadi bencana demografi. Iya. Oh. Jadi ada bonus demografi, kan artinya gini, jumlah manusia produktif secara usia Ya. itu paling banyak. Hmm. Maka teorinya kalau ada kegiatan ekonomi, mereka bisa terlibat. Ya. Negara bisa mendorong bus Ya. gitu. Itu namanya bonus. Hmm. Tapi sebaliknya ketika usia produktif banyak, tapi tidak ada kegiatan ekonomi yang bisa dikreasi, nah itu bisa jadi bencana. Itu problem. Nah karena itu nggak boleh main-main kan. Jepang itu kan kesulitan. Iya. Kalau Papua ini kan Oh gitu. angkatan kerjanya sedikit. Angkatan kerjanya sedikit Iya. Eropa, Jepang itu Tua-tua saya. dan dia Makanya tidak memiliki bonus demografi ya Pak. 70 sekarang dikaliakan lagi sekarang. Hmm. Makanya ngambil dari Indonesia juga. Banyak. banyak. Pak, pertanyaan saya berikutnya adalah ini kan kita memiliki angkatan kerja yang banyak. Kemudian perkembangan dunia teknologi itu ya Pak ya. Itu kan ada menjadi misalnya sekarang itu ada efisiensi, ya toh Pak, ada digitalisasi. Nah kalau di kalangan teman-teman pekerja itu menjadi isu yang nggak Pak? Ya pasti. Tapi kan begini ya, kita ini kan punya falsafah negara kita Pancasila, gotong royong. Kita boleh jadi bisa sendiri berdua bertiga kita melesat menjadi apapun. Tapi sebetulnya kita juga bisa melesat seperti apapun dengan bersama-sama. Ini contoh yang menarik Pak, pabrik rokok. Ya, Pabrik rokok itu mereka tidak semuanya diganti ke mesin. Jadi satu mesin rokok yang itu bisa menggantikan 7.000. Berarti kalau misalnya ada 2 mesin, Bisa puluhan ribu itu bisa, tapi itu tidak dilakukan. kenapa? Karena itu tadi, kita ini bukan mau melesat sendiri. Jadi kita bagi-bagilah. Toh dia dapat tanah, tembakau dan semuanya juga kan dari negara kita juga. Oh gitu. Sekarang ada orang kerja masih ngelinting masih apa, ya beri kesempatan. Oh, si karat ini. Negara kita ini tidak dibangun dengan individualisme. Saya enak udah dewe itu nggak begitu negara kita. Jadi itu bagus. Jadi selagi bisa melibatkan sebanyaknya orang untuk ikut berbahagia dalam kegiatan ekonomi, ya lakukanlah gitu. Tidak harus asalkan tidak mengganggu produktivitas yang lain, capaian-capaian perusahaan. Nah, itu ada nggak Pak? Bisa nggak Kak peran dari KSPSI untuk mendorong kebijakan? Karena kan itu menjadi ranah pengusaha ya. Misalnya saya pengusaha nih Pak, Betul. saya mau mengadakan mesin berapa saja, Betul. itu kan, nah itu bagaimana membuat hubungan ini bisa menjadi seperti itu Pak Jumur Pak? Silakan. Gimana? Dia di otomotif nih. Nah, gimana Pak? Biar otomotif kan itu ada Pabrik robot lah, mobil ya, jagoannya. Jadi sebetulnya dari dulu juga awalnya kan dulu manusia penuh, Ya. ada mesin, Ya, industri poin 10, Ya, poin baik. 20, Nah. 30, 40. Toh itu berjalan semut juga. Ya kan? Ini juga menurut saya akan seperti itu karena ketika ada muncul teknologi baru, ya kan, memang ada yang hilang pekerjaan, tetapi akan tumbuh pekerjaan baru juga. tuh, jadi buruhnya contoh, misalnya ada mesin, ini menghilangkan tadi kata Pak Jumur, Menghilangkan. 7.000 pekerja satu Ya. mesin. Nah, Nah, terus mesin itu kan membutuhkan perawatan. membutuhkan maintenance dan lain-lain. Muncul banyak juga Kerjaan baru. pekerjaan baru. Nah, sekarang bagaimana negara pemerintah ini mempersiapkan itu semua, Oh. menyiapkan angkatan kerja tadi itu mengikuti Perkembangan teknologi. pengembangan teknologi sehingga tidak ketinggalan. Itulah yang dilakukan negara-negara barat, negara maju, dengan berikan vokasi, digencarkan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya ada kelemahan di negara. Kayak Mas Bia bisa, kita bisa mengusulkan. Apalagi kita kan praktis ya, praktis itu misalnya gini, bikinlah pelatihan itu misalnya vokasi. Vokasi kan bagusnya langsung Ke dunia industri. strukturnya itu pekerja-pekerja yang top di misalnya di Toyota di industri ya melatih itunya apa namanya Siswa-siswa yang itu angkatan kerja itu
Nah itu pemerintah harus mengajarkan dan para pakar menganalisa. Misalnya ada Kasali dan lain-lain profesor-profesor itu kan, itu lihat mana yang akan hilang, mana yang akan menggantikan. Itu akan selalu di mana-mana. Tidak, ya kalau hilang kemudian nggak ada yang baru, banyak anggur dong. Kan Tuhan menciptakan manusia itu sudah dengan rezekinya masing-masing, yakin aja dengan itu. Gitu. Jadi bahasa tidak semua yang diciptakan Tuhan itu menciptakan tidak ada yang sia-sia. Pasti menjadi muncul ada pengganti. Nah sekarang bagaimana para pemimpin kita di apa namanya diperas di challenge, ditantang bagaimana dia bisa membuat perubahan. Disitulah kualitas pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang tidak bisa membuat itu, ya artinya nggak layak dipilih, ya kan? Karena kami di Serikat kita bisa memberikan masukan-masukan itu, karena ada LKS. Oh gitu ya. Target ya. Nah disitulah sebetulnya bagian daripada terjadinya apa namanya komunikasi, musyawarah, masukan apapun yang akan terjadi di industri. Nah, ada menteri perindustrian, menteri perdagangan, negara kan punya banyak, kita kan terbatas. Tetapi yang paling penting itu mindset, pikiran itu harus tahu bahwa ada baru ini berarti ada sesuatu yang baru. Carilah. Ya, saya nambahin sedikit ya. Jadi begini, asal muasal robotik dan sebagainya itu asal muasal. Karena tadi itu kelangkaan tenaga kerja. Oh gitu. Asal muasalnya itu. Karena bagaimana jadi di susah cari tenaga di kerja Jepang tuh gitu. industriawan frustrasi untuk orang mau bekerja itu frustrasi karena nggak ada orang. Udah tua-tua, orang malas melahirkan. Di Jerman, di Eropa sama. Jadi cari cara supaya ini mesin-mesin yang dia punya tuh tetap hidup. Bahkan di situ berkembanglah bagaimana menggantikan manusia. Nah jadi awal mulanya itu dulu. Nah karena itu tidak serta-merta juga apa yang ada di sana otomatis diplek-diplek diterapkan di negara yang oversupply seperti Indonesia. Kalau gitu ya nggak Arif tadi, tidak harus bijaksana ya. Nah, ini harus binardi ya. Kalau pemimpinnya serta-merta meletakkan itu ya namanya nggak Arif bijaksana. Karena asbabun nuzul gitu. Itu begitu gitu. Nah, contoh gini misalnya Rolls Royce sampai hari ini demi menjaga kualitas nggak pakai robot bos. Oh gitu ya. Rolls Royce itu handmade. Karena handmade bisa lebih bagus, tapi harganya mahal kan? Karena memang untuk orang-orang tertentu. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa dengan robot itu akan hasil berbuat tidak. Karena itu terpaksa dilakukan karena ada orang gitu loh. Jadi sebetulnya kita harus pemimpin itu nanti mencari cara lah gimana mengantisipasi. Jangan gegeran tuh Pak siapa? Gegeran apa itu kalau ada ini begini, ini begini, bisa. Jadi hanya untuk apa? Pencitraan aja. Ya, boleh, gitu ya? boleh bahaya. Bahaya. Baik, Pak Sekjen. Itu Pak Sekjen tertarik saya handmade tadi itu. Handmade. Mesin itu kan nggak ada perasaan. Tapi kalau Rolls saya kan dibentuk oleh sampai tangan. hari ini. Berarti dari segi itu seni itu, maka mahal. Itu manusia tuh nggak bisa digantikan. Untuk masalah seni itu nggak bisa. Memang betul itu dikatakan Pak Sekjen sama Pak Ketum. Sebagai karena saya latar belakang dari tekstil, Pak. Tekstil. Saya pernah ada cerita direktur saya yang berkunjung ke Jepang. Ketika di Jepang itu menemui mesin tenun yang keluaran sekitar tahun 20-an. Sekarang itu di tekstil itu ada namanya air jet loom, AJL, yang semuanya digerakkan oleh mesin dan angin. Nah, tapi dari mesin yang keluaran tahun 2021 nanti itu malah kualitasnya itu lebih terjaga dan bagus daripada yang pakai mesin AJL. Oh gitu. Apalagi kan di sektor batik. Batik itu sekarang dengan adanya teknologi, dengan komputer mau batik jenis apa, bentuk apapun akan lebih mudah. Tapi harganya murah. Iya kayak batik di Cina itu dia sudah dengan pakai batik cantik yang pakai tangan, batik tulis. ngerjainnya berbulan-bulan, harganya sampai puluhan juta. Tapi yang pakai mesin itu cuma harganya 200.000, 50.000. Juga kembali ke rokok. Sebenarnya kan kembali ke kualitas dengan semakin banyaknya teknologi, tapi kualitasnya belum tentu menjamin di pasaran. Itu tuh yang terjadi tadi di lapangan seperti itu. Baik teman-teman tim blocker, saya ingin mengkaitkan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan dari tenaga kerja
dan kebutuhan efisiensi yang seringkali menjadi bagian persoalan antara regulasi pemerintah dengan kondisi teman-teman pekerja, kan begitu. Nah, kalau saya kembali ke Pak Jumhur, Pak Sekjen, Pak, terus bahwa ketika mesin itu nanti menggantikan, katakanlah contoh saja 7.000 gitu. Kemudian, nah, mampukah serikat pekerja itu? Menurut saya, kalau tadi Pak Arief agak bijaksana itu, nanti kan akan tergantikan lagi, kan begitu. Tapi gini, apakah serikat pekerja itu mampu memberikan masukan kepada pemerintah supaya ada regulasi bahwa rokok lu jangan banyak-banyak pakai mesin gini dong, misalnya pakailah 1 atau 2 atau gitu. Itu bisa nggak Pak kebijakan itu? Karena kan mereka kan berhitung banyak hal ya. Kalau pekerja kan kita supaya semua bisa tertampung, tapi pemerintah dan pengusaha itu kan berpikir pada efisiensi dan keuntungan. Nah, peran SPSI itu Pak? Ya, menurut saya harusnya bisa, dan saya nggak tahu karena saya belum detail soal itu. Ya. Ini faktanya, salah satu direktur perusahaan rokok itu bicara sama saya. Tapi saya nggak tahu dia melakukan itu berdasarkan regulasi atau berdasarkan memang rasa hatinya gitu. Tapi saya setuju itu harus ada regulasi. Karena gini, karena katakanlah begini bos ya, orang pakai mesin dia dapat untung 5 triliun. Iya. Ya gitu ya. Tapi kalau pakai orang, untungnya jadi 3 triliun. Kan sama-sama untung juga. Iya. Atau Tapi berkurang. Berkurang kan? Nah, tapi ada ribuan orang dan anak istri kan? Inilah Pancasila sebetulnya. Kalau negara mengatur ini boleh. Kenapa? Kamu hidup di negara saya. Kamu tembakau dari Indonesia, semuanya serba Indonesia semua, misalnya kan, serba negara lah yang fasilitasi. Nah, wajar dong kalau misalnya ada regulasi mengatur itu. Nah, saya rasa takarannya sampai mana, ya monggo diskusi. Tapi itu belum ya, sekarang belum. Saya nggak mau jawab karena saya nggak tahu. Oh gitu. Tapi faktanya ada di lapangan, seorang direktur perusahaan rokok bicara sama saya. Gitu. Pak Jumhur dia bilang, Pak kalau saya nih mau pakai mesin semua, ada bilang gitu. Iya benar. Oh, jauh lebih murah Pak, tapi saya nggak sengaja karena apa, saya ingin tetap orang tuh bekerja. Termasuk di tekstil juga kan, di logam kan juga begitu tuh Pak. Ya, jadi gini, sebetulnya kan itulah fungsi pemerintah. Dia harus kreatif, inovatif, dan tif-tif yang lain lah. Ya. Dia harus punya itu, namanya pemimpin itu. Misalnya tadi sebutnya Tidak manipulatif ya Pak? Ya, Inovatif itu manipulatif. Nah, kemudian misalnya tadi kan, 3T itu yang untungnya 5 triliun jadi 3 triliun, ya kan? Nah, negara bisa membuat kebijakan. Ya, kalau Anda pakai itu, pajak gue gedein dari sini. Sama aja kan? Pajak mesin kali ya, pajak mesin pajak apa kan? Nah, uang yang 2T tadi dibuat membuka pekerjaan di tempat yang lain, bisa juga kan gitu. Ya harus kreatif lah. Nah, tapi bagaimana juga negara ini pengusaha juga enak, ya kan? Buruh juga punya lapangan kerja yang banyak, pengusaha juga dienakkan, kan itu sebetulnya tugas orang begitu. Yang tif-tif lain kecuali manipulatif. Koruptif. Pengusaha kan bisa manipulatif, pemerintah juga bisa. Hidup kita ini kan tidak serba materi. Gitu. Hubungan, silaturahmi, melihat orang bahagia itu bagian dari keindahan dalam hidup ini. Bukan serba materi. Kita kaya raya hebat, tapi lihat orang susah, apa nikmat. Saya tuh nggak nikmat tuh kalau saya tuh. Iya. Tapi kalau saya kaya raya ada loh Pak ya. Itu yang tidak Pancasilais. Itu tidak Pancasilais. Kita tuh nikmat bos. Ya sorry kalau saya lah, saya rasa teman-teman sama. Kita serba ada, tapi yang lain juga sama. Gitu ya. Gak ada yang menderita, gak ada yang susah. Walau beda dikit-dikit oke lah gitu. Apalagi pandemi itu Pak Jumhur. Nah, itu ada yang iya. Pak, sekarang saya ke Pak Ruswadi. Pak Ruswadi untuk Jogja sendiri, ini saya lebih fokus ke teknologi lah. Saya tidak ngomongin soal-soal yang lain, nanti ada sesinya sendiri. Nah, yang untuk teknologi Jogja sendiri dengan masuknya teknologi itu dampaknya kepada pekerja yang ada di Jogja gimana Pak Ruswadi? Termasuk misalnya berapa sih jumlah pekerja kita kemudian setelah masuk teknologi kayak mesin tadi, ada mesin kan, mesin tenun, mesin apa kan orangnya jadi berkurang tuh, mesin potong, mesin segala macam. Nah itu gimana Mas? Terutama yang di lapangan untuk kita di sektor, karena yang banyak menyerap kan di sektor roda karet juga tekstil juga tadi. Nah, memang dengan masuknya teknologi itu sudah terasa yang pada kurun waktu
kurun waktu terdahulu itu beberapa mesin itu bisa ditunggu atau dioperatori 1-2 orang, dengan adanya itu kan berkurang sedikit karena Pak Jumur tadi itu memang terasa sekali. Tapi sebenarnya kan perusahaan itu berdiri salah satunya juga untuk fungsi sosial, fungsi sosial, bukan fungsi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu regulasi memang sudah ada. Nah, kita punya kontrol di pemerintah yang namanya tripartit dengan lembaga kerjasama tripartit maupun bipartit. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Nah, contoh kecil, katakanlah seperti saya di PUK, ketika pengusaha itu akan mengganti mesin, itu kita diajak bicara dulu melalui LKS bipartit itu. Selama ini teman-teman serikat kerja itu masih berpikiran sempit. Yang namanya bipartit itu ketika menangani ketika ada persoalan. Tapi sebenarnya maju mundurnya perusahaan, baik itu melalui pemasaran, produksinya, kemudian teknologi itu kan bisa dibicarakan di situ. Nah, itu. Jadi untuk penekanan sebagainya kita di situ. Kemudian yang lebih atas lagi, fungsi tripartit itu kan memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah ketika kebijakan itu diambil. Semestinya ada semacam rekomendasi dari tripartit itu sendiri. Kebetulan tripartit itu kalau di daerah, di tingkat kabupaten kan ketuanya kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Kalau tingkat provinsi kan gubernur, ini kan mengambil kebijakan. Berarti kan bisa melalui regulasi, bisa mengintervensi, bisa sekali, bisa saling komunikasi. Nah, ini yang banyak dilakukan. Kemarin ketika Permenaker ini dimunculkan, saya sempat berpikir Trimnas berjalan atau enggak sampai muncul Permenaker ini. Apakah Trimnas diam? Oh, yang tingkat nasional itu, katanya sudah diskusi dengan berbagai pihak. Artinya kan disampaikan kok Beduntu ada Permenaker tadi loh. Apakah Trimnas ditinggalkan? Jadi gini, kalau Trimnas itu ya, yang sudah saya tanya kepada yang anggota Trimnas itu, Trimnas itu pernah dibicarakan di Badan Pekerja. Kan ada Tripnas. Apa tuh Tripnas, Pak? Tripartit Nasional. Ya, jadi itu anggotanya pengusaha, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh dan pemerintah. Ketuanya menteri. Nah, di situ, karena ini anggotanya banyak, ada badan pekerja. Badan kerja, jadi supaya nggak banyakan. Nah, badan pekerja beberapa orang di situ. Apa yang mau dibicarakan, mau dikerjakan itu, kira-kira begitu. Nah, di badan pekerja itu baru dibicarakan badan pekerja tentang itu dari pemerintah diberitahukan. Baru di situ belum membahas pasal. Baru namanya badan pekerja kan apa nih yang mau akan dibicarakan selanjutnya? Misalnya JHT. JHT ini kami mau mengeluarkan peraturan nih. Baru di situ. Tiba-tiba keluar gitu loh. Itu yang namanya badan pekerja, makanya akhirnya anggota Trimnas itu akhirnya saling curiga. Loh, siapa yang saya tuh ketemu dengan Pak Andi Gani, Ketua KSPA, dia itu mengatakan, saya juga curiga nih siapa nih yang berunding siapa orang-orang gitu. Nah, jangan-jangan badan pekerja. Nah, ini kan belum membahas, baru menyenangkan itu. Tapi sudah diajak membahas. Saya sangat tinggi, siapa jadi Bu Menteri. Akhirnya jadi gaduh. Kan harusnya sudah rapat. Kan itu gini ya prosesnya. Itu karena kebanyakan organisasi apa ya Pak di serikat buruh itu? Yang enggak juga kan. Itu pemerintah. Organisasi beberapa pun. Kalau pemerintahnya jago, ya kan? Inovatif dan kreatif tadi itu nggak manipulasi ya kan? Nah, saya nggak tahu jagonya di tip-tip yang lain, yang negatif itu kan gitu, ya kan? Nah, kalau dia jago Pak, ya kan dia kan prosesnya gini, disampaikan pada rapat besar, kan nanti masing-masing perwakilan kita kan balik ke organisasi, pemerintah mau mengeluarkan JHT nih, apa isinya? Coba kita pelajari. Oh, kalau gitu menurut kita begini aja, jangan ini. Rapat lagi. Balik lagi kita. Proses. Proses. Nggak tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba itu nggak ada.
Baik. Saya bisa yakinkan itu nggak ada. Baik, teman-teman di Blockers, nggak kerasa nih kita sudah 20 menit. Nah, pertanyaan terakhir ini, Pak Jumhur, tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan bagaimana kok bisa menduduh keluar permen gitu. Ternyata ada proses seperti itu di dalamnya. Yang itu termasuk bagian dari kreatif atau manipulatif, kita juga nggak tahu ya. Catatan saja. Ini yang dimanipulatif siapa, yang memanipulatif siapa, ini menjadi penting. Kemudian Pak Jumhur gini, setiap tahun itu kan buruh ribut saja soal UMK, soal upah kenaikan UMR atau apa gitu. Itu sebetulnya mekanisme yang nggak jalan tuh apa? Apa sih sebetulnya, Pak? Sebetulnya itu sebelum ada PP 78 2015 ya. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 itu mensabotase ya hak demokrasi buruh atau pekerja, perusahaan dan pemerintah daerah untuk berunding. Bagaimana tata cara menentukan upah minimum kabupaten, kota atau provinsi. Nah, di Dewan Pengupahan. Nah, ini disabotase, udah mereka nggak ada fungsinya lagi. Semua ditentukan dari pusat dengan PP 78. Ini yang juga menimbulkan perlawanan dari teman-teman. Jadi didikte aja, Jogja naik sekian, naik sekian, naik sekian. Dewan Pengupahannya kan. Dewan Pengupahan yang biasanya berunding, ada yang survei harga sikat gigi berapa, harga kaos kaki berapa, harga itu survei. Jadi orang ketahuan. Kebutuhan hidupnya betul, berapa? Betul, harga beras berapa, harga kopi berapa itu disurvei. Sehingga ketemulah angka upah minimum. Nah ini semua nggak ada lagi. Makanya itu menjadi ribut terus karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, kira-kira begitu. Apalagi sekarang masa pandemi. Nah yang kedua saya ingin cerita begini. Ada namanya labor cost dalam total cost of production. Di negara-negara yang develop country, bahkan di ASEAN sendiri itu sekarang udah 25%. Jadi kalau kita lihat rata-rata secara nasional, uang yang dibuang untuk pekerja dari mulai atas sampai bawah dengan total biaya produksi itu kira-kira 25%. Iya. Tadi Indonesia itu kira-kira sekarang baru 12%, 13%. Jadi kalau ada perusahaan rata-rata ya, sampean buang berapa sih untuk produksi? 100%. Iya. Buat buruhnya berapa? Buat pekerjanya? 12%, 13%. Kalau di luar malah 25%. Di ASEAN ini kira-kira sudah 25%. Di negara maju bisa lebih tinggi lagi. Di negara develop karena gajinya aja bisa 10 kali dari UMR kita kalau di Amerika di mana-mana gitu. Nah ini sebagai contoh, jadi sebenarnya pekerja terus meminta untuk meningkatkan upah itu masuk akal. Tapi gini, kita juga ngerti pengusaha tidak dengan mudah begitu. Kenapa? Pengusaha pun dikencet oleh banyak hal yang seharusnya dia bisa lebih efisien. Contoh, biaya logistik. Biaya logistik itu transportasi, pelabuhan dan sebagainya itu ya. Di Malaysia itu sekarang sudah sekitar 11% biayanya. Di kita masih sekitar 23%. Wih, masih lumayan. Jadi uang yang sia-sia itu dibuang hanya untuk urusan kayak gitu. Ngerti kan? Usaha pun bingung. Bunga bank. Kalau mau jujur, kayak rentenir kan, perbankan kita seperti rentenir. Benar Pak, saya catat. Ini yang ngomong loh, ketua SPS. Oh iya. Saudara bahwa bank kita seperti rentenir. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, serius Pak. Karena di luar negeri bunga cuma 2%, 3%. Di sini bisa bahkan 12%. Perbankan ya, 9%, 10%. Anda bisa bayangkan orang berproduksi, dia pinjam uang dari bank, kira-kira 12%-nya itu untuk bayarin bunga itu kan luar biasa. Kalau di Jepang Anda bisnis cuma 2%, 1% bunganya gitu loh kalau. Jadi satu itu. Nah, belum lagi ada yang nakal. Yang nakal begini Pak, Pak Arief pernah bilang juga, orang bikin pabrik sebenarnya cukup 1 triliun. Iya. Tapi karena satu dan lain hal dia pinjamnya 2 triliun. Ngerti ya? Iya. Satu hal ini semuanya ada kekacauan lah. Sudah mungkin dari yang penilainya, pengawasnya, semua kerjasama jadi pinjamnya 2 triliun. Iya. Nah, berarti dia harus bayar 2 triliun dong. 2 triliun dong. Tapi yang beroperasi uang berapa? 1 triliun. Bayangin. Yang satunya? Yang satu dibagi-bagi gitu. Jadi ada yang kira-kira begitu. Saya daftar Ini kan itu moral hazard juga, ini problem juga. Ini di mana-mana terjadi. Ya, ada yang mungkin 50%-nya, 100%-nya, macam-macam. Jadi kadang-kadang pinjamannya melebihi. Wah, lebih. Dan itu disetujui ya Pak? Ya, karenanya semua terlibat. Makanya banyak kejahatan-kejahatan telah bukti kan di situ. White collar Nah, crime. ketika dia 1 triliun ini, ya kan, dia harus bayar bunga yang 2 triliun loh. Iya. Tapi beroperasi dengan uang 1 triliun. Nah, yang ditekan mana? Upah buruh. Upah buruh. Gitu. Yang sopan
1,2 lah itu masih Katakan 1,2, 1,5. Ada sopan, ada Iya. yang tidak sopan, ada yang kejem. Iya, Ya. iya. Kira-kira begitu. Maksudnya ada mark, itu ada dengan upfront profit, dengan keuntungan di depan bagi-bagi. Nah itu kejahatan, Tapi industrinya berjalan, tapi dengan mau nggak mau ya menekan upah-upah pekerja dan sebagainya. Jadi pengusaha juga tidak sepenuhnya salah sebetulnya gitu, karena situasinya yang mungkin dia juga dipaksa harus begitu. Jadi banyak hal kita selesaikan di Republik ini. Aduh, Jadi kira-kira begitu. Tim Blockers, saya jadi pusing nih merasakan bagaimana Indonesia nih dengan persoalan ini baru dari persoalan teman-teman buruh ya. Cuman ada catatan penting yang saya sampaikan, yang ingin saya catat. Yang pertama adalah pemerintah harus lebih aktif dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan ekonomi yang lewat dunia usaha, karena ini menyangkut juga teman-teman buruh, termasuk kebijakan teknologi, kebijakan tenaga kerja. Kemudian persoalan-persoalan yang sering ribut muncul UMR dan segala macam itu karena ada sistem atau komunikasi yang kurang berjalan dengan baik di antara mereka, karena ada yang harusnya dihitung. Seharusnya memang ada riset berapa kebutuhan dasar orang hidup di suatu daerah sehingga dia bisa menentukan, dan ini yang katanya tidak jalan sampai sekarang. Dan yang paling yang agak memiriskan juga adalah bahwa ketika industri bank, perusahaan itu berhubungan dengan bank, terjadi berbagai skema bisnis yang kadang-kadang yang nanti akan menjadi beban para buruh. Contoh yang paling gampang adalah ketika produksi itu 1 triliun, dia pinjamnya 2 triliun, sehingga industri itu harus membayar bunga ke 2 triliun, dan bunganya juga katanya sih kayak rentenir. Tapi kita bahas nanti besok. Demikian Tim Blockers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang.